Sebelum kamu belajar spiritual, kosongin dulu cangkirmu, karena cangkir yang penuh nggak bisa diisi. Banyak di antara kita yang mau belajar spiritual, tapi langsung menolak semua yang beda dari ajaran yang pernah kita pelajari. Terlalu cepat membandingkan, terlalu cepat menolak, terlalu takut kehilangan identitas. Padahal spiritual bukan tentang mengganti keyakinan, tapi tentang membuka ruang pemahaman. Misalnya, ini contoh aja, misalnya pas kita mau belajar spiritual itu bisa dari mana aja. Kamu belajar spiritual dari ajaran mungkin agama tertentu gitu ya, terus di situ nyebutin Tuhan ada 3 pribadi misalnya gitu. Kalau cangkirnya nggak kosong dengan hati yang tertutup, kamu langsung bilang itu salah, Tuhan hanya satu gitu. Tapi kalau kamu mau belajar dengan hati terbuka, kamu akan tahu mereka nggak sedang nyembah 3 Tuhan, tapi menggambarkan satu hakikat dalam 3 peran atau ekspresi. Jadi esensi belajar spiritual bukan bukan berarti kamu harus percaya, tapi kamu memahami ajarannya. Paham, oh yang mereka lakukan itu kayak gini gitu. Dan paling utama bisa ngontrol ego di batin kita gitu, batin yang kasar, ego yang sulit dikendalikan. Gitu. Contoh lainnya mungkin bisa jadi lebih parah karena terdoktrin dari ajaran sebelumnya. Kita ngeliat teman-teman yang beragama Buddha sujud di depan patung gitu. Langsung nyimpulin, nah spiritual kok menyembah berhala. Padahal kalau kita mau mengosongin cangkir kita dari doktrin-doktrin sebelumnya, kita pahamin pelan-pelan apa yang dilakukan oleh teman-teman beragama Buddhis bukan meminta-minta pada patung, simbol, batu, arah tertentu atau bahkan wujud makhluk tertentu. Ini baru yang namanya mungkin memberhalakan sesuatu ya, benda. Nah, jadi saat mereka di depan patung bukan mengucapkan ya Buddha yang maha pemberi atau pengasih, jadikan saya kaya raya, bisnis lancar dan sebagainya, enggak. Bisa jadi kalau malah patungnya bisa jawab, ya kalau kamu mau kaya raya ya kerja, kalau kamu usahanya bisnisnya mau lancar ya bisnis yang jujur. Enggak gitu. Jadi, kalau kita memahamin yang diucapkan oleh mereka yang sedang di depan patung Buddha lebih ke buat diri sendiri, bukan meminta dari faktor lain, bukan minta meminta, bukan minta ke wujud tertentu, apalagi batu tadi. Jadi mereka lebih mengucapkan buat diri sendiri. Contohnya yang aku tahu gini, aku bertekad buat menghindari membunuh makhluk hidup, apapun makhluk hidupnya ya, termasuk nyamuk. Terus aku bertekad menghindari mengambil sesuatu yang tidak diberikan atau nggak mencuri. Terus nggak berbohong, nggak minum alkohol, dan tidak berbuat asusila dan seterusnya. Jadi apa yang diucapkan di depan patung itu lebih buat diri sendiri. Bukan minta sesuatu yang dikerjakan oleh faktor luar, tapi lebih ke sesuatu yang dari diri sendiri, nggak membunuh, nggak berbuat asusila dan sebagainya. Kenapa mereka nggak minta-minta sama makhluk